Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 membuat video tugas moderasi beragama tentang kunjungan ke tempat ibadah agama lain. Tujuan dari kunjungan ini untuk mempererat toleransi terhadap agama lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Sobdi dengan NIM 40224155. Saya di sini sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Juliana Salsabila dengan NIM 402244142 sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Bunga Setiasi dengan NIM 40224148 sebagai penyusun pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Awaliatul Karimah NIM 40224126 sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Putriana Dewi dengan NIM 40224150. Di sini saya sebagai editor. Sebelumnya permisi, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami datang di sini untuk mewawancarai Anda tentang moderasi yang ada di dalam gereja ini. Tapi sebelumnya izin perkenalkan Anda dari mana dan siapa gitu. Nama saya Bapak Nugroho Prasetyo, sering dipanggil Bapak Yoyo. Saya memang bergereja di sini. Saya doa puasa itu mendoakan setiap acara ibadah yang ada dan mendoakan pemerintahan dan mendoakan kota yang kita tinggali, karena kekristenan mengajarkan untuk mendoakan kota di mana kita berada. Kalau kota itu menjadi sejahtera, kota itu menjadi makmur, kita juga dapat ibaratnya. Dan kota itu kalau maju karena doa kita artinya kita itu sudah ikut berkontribusi di dalam kita hidup, berada, kita itu bermasyarakat. Jargon kita juga di mana kita berada, kita menjadi berkat buat Tuhan dan sesama. Jadi ini habis selesai ibadah gitu Pak? Ini habis selesai ibadah, biasanya kan ada sekolah minggu. Berhubung ini mau mendekati Natal, jadi latihan untuk persembahan Natal. Itu. Kalau kegiatan yang di luar ibadah ya kadang ada aksi sosial, misalnya ada penggalangan donor darah, tapi kita gabung dengan Perkumkris. Perkumkris itu persekutuan umat Kristen yang ada di Kabupaten Kajen, dan persekutuan umat Kristen ini legal karena ada payung hukumnya. Payung hukum siapa itu? Payung hukumnya istilahnya sudah menjadi kayak berbadan hukum maksudnya, jadi tidak liar, resmi, atau notaris, jadi legal. Sudah legal ya Pak? Ya. Selain untuk beribadah, biasanya digunakan untuk apa Pak gereja ini? Paling ya dipakai tempatnya untuk itu rapat perkumkris ya. Rapat sebelum itu. Enggak, rapat perkumkris itu rapat persekutuan gereja-gereja, itu perkumpulan umat Kristen. Kalau misal Natal gitu, apa berarti Natal ya di sini. Tergantung situasi kan. Kalau Natal seringnya di sini. Dan mungkin bisa dipinjam untuk jemaat, misalnya pas WKW ya bisa dipinjam. Jadi buat acara selain Natal ibadah itu boleh gitu Pak? Boleh, tapi selain itu ya sekitar, bukan untuk acara umum ya, yang berbau Kristiani. bau kegiatan gitu ya Pak. Nah, menurut Anda moderasi beragama itu penting atau tidak? maksudnya? Moderasi beragama itu sangat penting apa tidak? Oh iya, Di Kristiani itu penting sekali ya. Kita dengan moderasi beragama kita bisa juga menjadi simbol negara kita itu. Pancasila itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan kita itu kekristenan
sangat dianjurkan untuk menghormati orang lain. Karena perintahnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu, dan kasihlah juga sesamamu manusia. Sesama manusia loh, bukan sesama Kristen. Sesama manusia, bukan sesama Kristen. Ditandaskan itu ya. Iya, Pak. Manusia. Kalau manusia itu saya ya manusia, Anda juga manusia. Agama kita berbeda, tapi kita dituntut untuk bisa mengasihi saudara. Kalau sesamamu seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau ada yang kesusahan atau ada dalam banjiran atau sedang apa, berarti Ya harus. Menolong itu kan sesuai apa yang kita mampu. ya benar berarti. Nah, sesuai yang kita mampu, bukan yang tidak mampu. Terus bagaimana cara Anda melakukan praktik moderasi tersebut? Ya, kita hidup di dalam masyarakat kan bersamaan dengan lingkungan Kita membaur kan. membaur dengan Misalnya di kampung saya kan hidup di kampung. Ada kegiatan kerja bakti bersih-bersih kuburan. Walaupun saya tidak di makam di situ, ya saya ikut bersih-bersih di kuburan, gotong royong, bangun masjid. Ya kita yang ikut bangun, membantu. tidak cuma tenaga, dana pun keluar, tidak masalah. Namanya kan kebersamaan. Kita Dan bukti nyata cinta kasih itu kan ada action. Kalau cuma ngomong kok aku mengasihimu tapi cuma di lip service, itu sama juga bohong. Ya, kasih itu nyata, bukan pura-pura. seperti saya hidup di Lebak Barat selama 3 bulan, saya ikut membantu dengan membangun masjid Sidromulyo Batu 7. Ya, itu malah saya pertama kali, kawan-kawan belum datang, masyarakat belum datang, saya sudah ngirik pasir, membantu ngirik akun pasir. Nah itu hidup saya untuk berolahraga biar sehat, tapi juga kita bergotong royong bersama umat yang lain. Itu Kalau boleh tahu ini dibangun tahun berapa ya Pak rumah ini? Ini kan baru dibangunnya ya sudah lama. 93 gitu ya, 93 mulai di, ya belum ada 90-an kan pertama Om Freddy dulu. Lama sih dibangunnya. Kalau direnovasi setengah tahun yang lalu. Direnovasi. Kan renovasi sudah beberapa kali. 4-5 kali. Terus apakah Anda pernah berselisihan pendapat yang berkaitan dengan toleransi? Tidak pernah. Kalau saya tidak pernah. Bahkan saya itu di kampung itu membaur. Sampai bahasanya orang Muslim pun saya tahu. Lakung dinukum waliyadi itu saya tahu. Karena sering kita saling, ya kan? Iya. Selain itu ada itu FKUB, Forum Komunikasi Ada di Kajen ada. Itu ya, nah itu kan di sana pernah dimusyawarahkan bersama. Seandainya orang yang berbeda agama menjalankan pernyataan dari besarnya, kita siap membantu menjaga keamanan. Ternyata terbukti sekali di gereja ini Natalan pernah dari Banser ya dulu itu datang banyak sekali. Ada yang dari Kajen Gejlik, ada yang dari Sambiroto, ada yang dari Kandang Serang ada. Nah, kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan sini, lalu lintasnya dan parkirnya dan bersama-sama. Nah, seandainya umat Islam sedang merayakan Maulid Nabi misalnya, kita seandainya dicekatnya lingkungan itu, kita ya siap membantu, saling komunikasi, saling membantu. Nah, itulah kebinekaan kita. Kalau di desa itu kan itu Pak, setiap bulan Ramadan itu kan ada di RT itu kan
untuk menjelang maghrib itu kan ngirim takjil ya, buat iya. musafir. Itu saya juga ikut ngirim takjil. Iya. Nggak ada salahnya bersedekah. Iya, benar. Sedekah itu nggak ada salahnya. Yang salah itu yang nggak mau sedekah banyak mulut itu yang salah. Hah? Iya, yang salah itu gitu. Emang kadang banyak Iya. Nggak mau sedekah banyak mulut itu ya. Kita kan hidup bersama, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa Indonesia, satu masyarakat Indonesia, satu negara kita ini adalah satu. Kita kebersamaan kita harus kita jaga. Terus bagaimana moderasi beragama dengan masyarakat sekitar? Apakah masyarakat sekitar saling toleransi ataukah menentang perbedaan agama? Sekarang toleransi wong Hansip aja kan. Hansip itu kan Hansip desa kan perwakilan dari desa. Hansip desa itu kalau ada kegiatan datang. Kita pun kalau ada kegiatan apa di desa ya Ikut datang gitu. terkhusus misalnya ada lomba-lomba apa di desa badminton itu ini pendeta saya itu mesti dibon Ya, untuk ikut perjuangan partisipasi dalam lomba kegiatan. badminton itu khususnya Iya. untuk desa Gandarum ini ikut. Nah, kalau Pawe kemarin Pak Oh, Pak Wen nggak ikut, kita nggak ikut politik. nggak ikut politik Kita berarti. netral. Nah, kalau politik kita harus Kita nggak netral. mau Tidak ikut ada. politik. Kita Ikut lah. kita sekedar sebagai warga negara yang baik, kita ikut nyoblos. Ikut Cuma nyoblos. nek untuk mendukung kita ya mendukung itu istilah pribadi lepas Pribadi, pribadi. saya Gereja rahasia pribadi. tidak mengarahkan. Ya. Berarti tidak mengarahkan, cuma itu Enggak. pribadi Kalau diri sampai sendiri, ada Pak. yang mau mengarahkan nanti musuhnya sama saya. Iya, iya. Oh. Gereja itu nggak untuk mengarahkan. Netral gitu. Netral. Itu warga Pilkup ada apa? Netral. Kalau mau mendukung atas nama pribadi, bukan atas nama gereja. Gereja itu untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu firman Firman Tuhan Tuhan. dari Yesus Kristus Isa Al-Masih yang kita tahu. Jadi selain kabar baik itu untuk kampanye tidak bisa. Bahkan ditulis di dalam firman Tuhan dikatakan rumah Tuhan itu jangan dijadikan sarang penyamun. Penyamun tahu? Ya, Penyamun itu penjahat, perampok. Artinya rumah Tuhan itu jangan untuk arena bisnis dan politik. Politik itu kan namanya aja politik itu enggak ada yang bersih. Mau berpolitik pinginnya menang dewe. Iya. Politik itu tidak ada teman sejati dan tidak ada lawan sejati. Adanya satu kepentingan jadi teman. Kalau di gereja tidak ada kepentingan antar pribadi lepas pribadi, tidak ada kepentingan. Kepentingannya cuma satu, datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi politik tidak bisa masuk. Nggak boleh. oke. Iya. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Sebelumnya mohon maaf banget dengan Bapak siapa ya? Ya, saya David. Bapak David. Di sini sebagai jemaat. Ya, saya sebagai jemaat di sini. Saya izin bertanya-tanya sedikit ya Pak mengenai moderasi beragama. Ya, Apa saja nih kegiatan yang biasanya dilakukan di dalam gereja ini Pak? oh ya, di gereja ini seperti yang bisa disaksikan di situ itu ada berbagai macam ibadah ya yang dilaksanakan di gereja. Ibadah raya itu tiap hari Minggu, kemudian dilanjut dengan sekolah Minggu untuk anak-anak ya. Kemudian juga ada ibadah untuk kaum bapak-bapak ya, kaum pria, kemudian kaum wanita, kemudian juga ada untuk yang pemuda remaja gitu. Banyak kan ibadahnya juga di gedung gereja ini seperti Ini itu. semua ibadah. Ya, meskipun ada beberapa kesempatan juga di rumah warga ya, tapi lebih sering ada di sini seperti itu. Terus nih Pak, bagaimana nih tanggapan Bapak tentang toleransi beragama dalam
bermasyarakat seperti kan kita di Indonesia tuh kayak mayoritas tuh agama Islam nih Bang. Nah, untuk beberapa temannya gimana nih kayak sebagai minoritas kayak gitu kan? Oke, ya baiklah. Jadi memang kita kan hidup di negara yang plural ya di Indonesia ini. Saya bersyukur di sini ya di Kajen itu orang-orangnya sangat toleran ya semuanya, baik dalam kita menjalani kehidupan itu ya merasa nyaman ya karena memang tidak ada tendensi apapun gitu di saat ini. Kalau mungkin cerita-cerita zaman dulu mungkin ada kurang toleran atau bagaimana seperti itu, tapi puji Tuhan di saat ini itu sudah toleran ya, orang-orangnya juga sudah urusanmu urusanku ya, agamamu agamaku kayak gitu kan ya. Jadi tidak perlu banyak mencampuri urusan pribadi masing-masing seperti itu. Di ayat yang tentang menjelaskan bermoderasi beragama atau bertoleransi gitu kan? Oh iya, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Om Yoyo ya, memang di situ disebutkan bahwa kita itu harus saling mengasihi ya, saling mengasihi terhadap sesama manusia apapun itu ya kan. Bahkan dulu di Alkitab itu juga disampaikan dikisahkan ya sebuah perumpamaan bahwasanya ada orang yang tergeletak di tengah jalan ya, dia kena begal ya, kalau sekarang kena begal itu orang-orang yang harusnya membantu dia karena satu suku gitu ya, satu agama gitu, tapi tidak membantu gitu kan. Nah akan tetapi kemudian datang orang yang namanya orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap orang yang yang tidak sepaham dengan dia gitu kan, tetapi ditolong ya, bahkan dirawat, ditaruh di penginapan, kemudian dirawat dengan sepenuh hati ya, diberikan obat-obatan seperti itu. Jadi memang di agama kami pun mengajarkan untuk saling mengasihi apapun agamanya seperti itu. Jadi anti kekerasan gitu ya? Iya betul, karena dasarnya memang kasih ya, dasarnya kasih. Jadi bagaimanapun kita harus berusaha untuk mengasihi orang lain seperti itu. Pak, pendapat Bapaknya tentang kunjungan kita. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya sangat bersyukur ya dengan apalagi tadi penjelasan ada mata kuliah umum ya, mata kuliah umum wajib gitu kan untuk mahasiswa baru gitu kan. Itu menurut saya itu salah satu hal yang bagus ya, karena untuk mengajarkan bagaimana mahasiswa untuk tahu bagaimana toleransi seperti itu. Apalagi dari UIN ya, ya jelas-jelas itu kan universitas Islam gitu kan, tapi mendorong mahasiswa untuk belajar toleransi, untuk yang toleransi beragama itu kan sangat bagus ya, gitu ya. Harapannya tidak sebatas hanya untuk memenuhi mata kuliah saja ya, tetapi nantinya juga kita tetap bareng-bareng tetap toleransi seperti itu. Terima kasih Pak. Dari wawancara tadi bisa diambil pesan bahwa seluruh agama mengajarkan kebaikan, saling menghargai perbedaan keyakinan tanpa adanya kekerasan. Walaupun terdapat perbedaan beragama, kita sebagai umat harus menerapkan sikap toleransi antar sesama. Sikap toleransi itu sendiri dapat diambil dalam kehidupan bermasyarakat, seperti contohnya umat Kristen menghargai umat Muslim dalam menjalankan ibadah 5 waktu, dan umat Islam tidak mengganggu mereka dalam beribadah di hari-hari besar mereka. Terima kasih. Dengan kunjungan ini diharapkan kita sebagai mahasiswa bisa lebih bertoleransi dengan agama lain dan lebih mendalami tentang moderasi beragama. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.